Salam, perkenalkan nama saya Aprio Sonuban, NIM 103 2023 0102, kelas C, semester 1, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Manajemen Lingkungan Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan belajar yang kondusif. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam proses pembelajaran yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Selain faktor dari guru dan siswa, terdapat faktor lain yang tak kalah penting dalam mendukung kesuksesan dalam proses pembelajaran, yaitu adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif akan sangat berpengaruh dalam menentukan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu lingkungan belajar. Secara singkat, lingkungan belajar adalah semua kondisi yang dapat memberikan pengaruh terhadap subjek yang terlibat dalam proses belajar mengajar, terutama guru dan siswa, yang secara langsung menjadi pusat dari proses pembelajaran itu sendiri. Dalam lingkungan sekolah, pengelolaan kelas yang kondusif adalah salah satu contoh nyata untuk menciptakan lingkungan belajar mengajar yang efektif. Kelas yang kondusif ditujukan agar proses pembelajaran di dalam kelas dapat dikendalikan atau terkontrol dengan baik, sehingga menciptakan rasa nyaman bagi siswa dari sisi psikologis sehingga mereka siap untuk belajar. Yang kedua, manfaat lingkungan belajar. Karena merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam proses belajar mengajar, menciptakanlah lingkungan belajar tentu memiliki manfaat yang banyak. Berikut adalah beberapa manfaat dari lingkungan belajar. Pertama, meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Belajar adalah salah satu kegiatan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi sehingga sangat sulit untuk dilakukan jika dilakukan di tempat-tempat yang kurang kondusif seperti di tempat-tempat keramaian atau lingkungan yang memiliki banyak gangguan. Dalam lingkungan belajar yang kondusif, maka diharapkan akan membuat para subjek dalam pembelajaran akan mudah berkonsentrasi, sehingga dapat menyelesaikan proses pembelajaran dengan maksimal. Yang kedua, mengurangi tingkat stres dan ketegangan. Manfaat lain dari lingkungan belajar yang baik adalah akan dapat mengurangi rasa stres dan tegang bagi para peserta pembelajaran. Tentu kita pernah mengalami rasa stres dan tegang yang dimana itu bisa terjadi dalam kondisi tertentu, dan sudah dapat dipastikan hasil belajar kita tidak akan baik jika dilakukan dalam kondisi stres dan tegang. Kita dapat mengurangi rasa stres dan tegang dengan cara menciptakan lingkungan di sekitar kita menjadi lebih menarik, seperti dengan cara menata dan menghiasi ruangan hingga membeli cemilan kesukaan. Setelah kita merasa nyaman, maka tentu kita dapat melakukan proses belajar kembali. Yang ketiga, belajar lebih efektif. Manfaat lain dari suasana belajar yang nyaman adalah membuat proses belajar menjadi efektif dan efisien. Hal ini karena saat kita belajar dengan suasana hati yang baik, maka secara langsung akan membuat otak kita akan lebih mudah menyerap materi yang ada dan tidak perlu membuang banyak waktu untuk mengulang-ulang materinya. Hal ini tentu akan sangat berbanding terbaik jika kita belajar pada lingkungan yang kurang nyaman dan tidak kondusif, di mana kita akan selalu merasa terganggu sehingga waktu banyak terbuang percuma karena sulit berkonsentrasi dan akan mudah lelah. Yang keempat, meningkatkan gairah untuk belajar. Salah satu manfaat lain dari menciptakan lingkungan belajar yang baik adalah meningkatkan gairah atau semangat untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang baik akan memberikan motivasi tersendiri,
sehingga dapat memberikan dorongan semangat untuk belajar, yang tentu semangat belajar ini akhirnya akan dapat mendorong para peserta belajar untuk berprestasi. Poin yang kedua itu cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Di antaranya adalah melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menata ruang kelas. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif adalah menata ruang atau tempat belajar sebaik mungkin. Ruang kelas adalah lingkungan utama dalam proses belajar mengajar, sehingga perlu ditata dengan baik, yang kemudian akan membuat para siswa semakin bersemangat dalam belajar. Kerjasama antara sekolah, wali kelas, dan siswa dalam menata ruang kelas sangatlah diperlukan. Tidak hanya sekedar menata bangku dan meja agar terlihat rapi, menata ruang kelas juga dapat dilakukan dengan melengkapinya dengan struktur kelas, administrasi, hingga menghiasinya dengan menambahkan beberapa aksesoris yang dapat memotivasi siswa seperti kata-kata motivasi, karya siswa, atau lainnya. Yang kedua, kondisikan lingkungan di luar kelas. Meski proses belajar umumnya dilakukan di dalam ruang kelas, namun kita perlu memastikan lingkungan di luar kelas juga kondusif untuk belajar. Siswa dan guru akan sulit berkonsentrasi jika saat di luar kelas terdengar kebisingan atau keramaian. Sebagai contoh, jika ada kelas sebelah yang kosong dan ramai, maka kelas sebelah lain yang sedang melakukan pembelajaran akan sulit untuk berkonsentrasi, sehingga dalam hal ini diperlukan kerjasama antar pendidik dan sekolah untuk memastikan semua ruang kelas kondusif. Yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Setelah kita memastikan suasana dalam kelas dan luar kelas kondusif, maka hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Dalam hal ini, peran guru sangat penting untuk menciptakan konsentrasi dan semangat para siswa mereka. Guru yang bersikap demokratis mungkin akan memiliki peluang yang besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik, yang dimana guru akan selalu memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswa, sehingga mereka tidak merasa takut atau salah ketika menjawab pertanyaan atau bertanya kepada guru. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Pada dasarnya, siswa selalu ingin diperhatikan, khususnya oleh guru mereka. Ketika di dalam kelas, semakin sering melakukan komunikasi yang baik dengan siswa, maka guru akan semakin paham terhadap para siswa mereka. Guru yang baik akan dapat memahami apa yang diinginkan oleh siswa, cara belajar yang mereka inginkan, dan kesulitan-kesulitan mereka, sehingga kemudian dapat melakukan perbaikan-perbaikan apa yang perlu dilakukan agar proses belajar mengajar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.